Halo, welcome back to my room di ruang Rangga. Kali ini kita akan sharing seputar perfilman, terutama tentang review film. Ya, kali ini gue lagi pengen banget ngebahas tentang satu film yang menurut gue keren banget sih. Dan film ini rilis di 5 Desember 2018. Clue yang selanjutnya, filmnya masih dari Korea yang dibintangi oleh Gong Yoo Jin. Dan ada juga Kim Ye Won gitu ya penyebutannya. Nah, apa tuh? Kira-kira teman-teman udah ada yang pernah tahu film apa nih yang akan kita bahas? Genrenya thriller, durasinya kurang lebih berapa nih? Ada 102 menit. Yang sutradaranya juga adalah Lee Won. Nah, makin jelas kan? Ayo, kira-kira udah bisa ketebak judul filmnya apa? Oke, kayaknya teman-teman udah mulai tahu. Kita langsung aja review film thriller dari Korea, judulnya Door Lock. Baik teman-teman, film Door Lock ini menceritakan tentang seorang wanita yang tinggal di suatu apartemen yang kalau gue lihat sih ini untuk kalangan menengah ke atas. Ya cocok lah buat yang kerja sudah sekitar 5 tahun, kayaknya seperti itu ya, karena memang juga diperlihatkan bahwa wanita ini bekerja di suatu perusahaan keuangan, sebut saja bank seperti itu ya, yang menawarkan asuransi juga, pokoknya kebutuhan simpan dan pinjam uang. Nah, apa yang menarik? Ini tuh film yang menonjolkan tentang adanya suatu hal-hal yang bisa saja terjadi kepada diri kita. Kejadian ini sangat erat hubungannya tentang mengunci pintu, dan kita perlu juga tahu bagaimana keadaan apartemen tersebut, atau kalau sekarang juga ada yang kos-kosan, kontrakan dan sebagainya, dan itu bisa diakses oleh beberapa orang mungkin di kawasan tersebut. Awal muasalnya perempuan ini tuh ya bekerja seperti biasa gitu ya, berangkat pagi-pagi, pulang ya menjelang maghrib. Kadang-kadang juga ya hampir ke waktu-waktu jam 9 kayak gitu. Dan ya namanya orang udah habis kerja gitu kan, lelah malam-malam, ya dia langsung aja ambil waktunya untuk istirahat di malam hari. Dan yang menjadi keanehan adalah ketika dia mulai terbangun dari tidurnya di pagi harinya, dia selalu merasa pusing gitu. Padahal kan kalau misalnya kita istirahat ya kita merasa segar gitu. Tapi anehnya, mengapa setiap bangun tidur itu dia merasa pusing? Nah, ini dia merasa aneh.
Dan itu sempat dia curhatkan juga gitu ke teman dekatnya di tempat kerja. Dan dia sempat juga merasa ada orang yang mencoba ingin masuk ke dalam kamar apartemennya. Bayangkan, dalam keadaan sendiri tinggal di sana, lalu selalu merasa ada yang menguntit setiap harinya. Dan itu bukan hanya merasa saja, tapi sampai ada tanda-tanda yang nantinya teman-teman bisa tonton. Dan dia udah lapor ke polisi pun nggak ada yang percaya gitu kan, karena tidak ada bukti. Hanya dia pada saat itu yang melihat. Wah, pokoknya banyak banget deh tanda-tandanya yang nanti dia akan temukan. Di samping tidak ada orang yang percaya bahwa ada orang yang berusaha masuk ke rumahnya. Sampai nantinya akan ada beberapa insiden di tempat itu. Silakan nanti teman-teman lihat gitu ya. Ini pokoknya film bagus banget sih, recommended. Kalau gue pribadi ngasih nilai 8 buat film ini. Ya bisa 8,5 sampai 8,5 ya. Kayak bagus banget buat film ini. Apalagi actingnya, tokoh utamanya menunjang banget untuk film ini sampai pesannya kepada kita. Keren banget pokoknya. Ini soalnya relate dengan keseharian kita, bisa saja terjadi gitu kan. Karena bukan setan dan kayak gitu-gitu, bukan. Tapi ini memang wujudnya manusia. Bisa saja banyak orang-orang yang seperti di film ini. Sampai nantinya kita bisa rasakan sendiri bagaimana film ini menggiring kita dengan rasa-rasa yang sudah disetting oleh Pak Sutradara. Kayak keren banget deh. Jadi kita tuh seakan-akan kita yang ada di situ. Sampai insiden-insidennya pun kita malah ikutan jadi detektif. Jangan-jangan ini nih. Wah, habis ini seperti ini nih. Jadi thriller drama, kalau misalnya bisa dibilang ini thriller drama. Nah, pokoknya silahkan teman-teman tonton, karena memang ini film keren banget ya. Silahkan nanti teman-teman untuk ikutan komen dan share tentang review ini. Siapa tahu ada yang membutuhkan kan, jadi banyak hal-hal yang bisa kita sharing lebih banyak lagi. Dan pastinya kalau misalnya teman-teman punya penilaian yang lain tentang film ini, dan pastinya harus nonton dulu dong. Silakan teman-teman komen saja di kolom komentar, ataupun teman-teman punya hal yang berhubungan dengan film ini yang teman-teman masih menjanggal, nanti siapa tahu kita bisa bahas juga ya. Dan slogan dari film ini tuh keren banget ya. Slogannya itu, apakah kamu benar-benar yakin kamu ada di dalam rumahmu sendiri gitu. Gimana? Gini bahasa Inggrisnya tuh, are you really safe in your home gitu ya. Silahkan teman-teman artikan subtitlenya di bawah ini ya. Jadi ya ini benar-benar film yang bisa jadi nyata, karena memang based on true story-nya juga bisa terjadi gitu. Bukan yang di luar nalar, tapi memang ini masuk akal juga kalau memang ada kejadian seperti ini. Oke, teman-teman, terima kasih untuk bergabung di My Room, di Ruang Rangga. Dan gua nggak bisa banyak
review terlalu jauh karena memang nantinya jadi spoiler gitu kan. Nah, ini gua hanya membantu menemukan titik-titik berat pada film ini gitu. Oke, see you again di lain episode, di lain kesempatan. See you.